Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan bacaan yang ringan, nikmat, dan lembut. Bacaannya tidak berkomat-kamit, tidak dipaksa-paksakan, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan, dan tidak menyimpang dari tabiat orang Arab dan ucapan orang fasih dari segi apapun dalam cara membaca dan menyampaikan bacaannya. Pada kesempatan pelajaran kali ini, setelah kita membahas huruf-huruf hijaiyah dan organ-organ suara, masih berhubungan dengan suara, berikut akan dicontohkan kesalahan-kesalahan suara ketika membaca yang tidak secara alami mengalir. Contoh ini saya kutip dari penjelasan Dr. Ayman Rushdi Suwaid di dalam videonya Ta'limut Tajwid, ketika beliau menjelaskan kalamnya Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya An-Nasr. Pada video tersebut beliau dan mencontohkan 8 kesalahan-kesalahan suara ketika membaca Al-Quran. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tamdhiyul lisan. Tamdhiyu berasal dari mudghah, yaitu gumpalan, di mana ketika seseorang membaca Al-Quran, seolah-olah pada mulutnya ada gumpalan, dan dia berbicara atau membaca dengan kondisi seperti itu. Dan saya akan mencontohkan bacaan yang ini kepada antum sekalian, sehingga kita dapat terhindar dari cara membaca tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu yang salah. Seolah-olah di dalam mulutnya ada mudghah, yaitu gumpalan. Dan santri sekalian, inti dari cara baca seperti itu adalah takalluf. Atau seperti dibuat-buat, sehingga menyusahkan diri sendiri. Padahal membaca Al-Quran dengan tajwid merupakan bacaan yang ringan. Yang kedua, taq'irul fam. Taq'ir berasal dari qa'ar, artinya bawah atau kedalaman. Contoh, fulan berbicara dengan cara taq'ir, artinya fulan berbicara dari dalam tenggorokannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa huruf-huruf yang ada di tenggorokan adalah hanya ada 6 saja, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kha, dan ghain. Dan yang menjadi suatu kesalahan pembaca dalam membaca Al-Quran dan cara taq'ir ini adalah karena tekanan yang berlebihan pada tenggorokan ketika berbicara atau membaca, sehingga dengannya akan keluar huruf-huruf yang menyerupai huruf ain. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cara bacaan tersebut yang menyerupai huruf ain disebabkan karena terlalu menekannya bacaan seseorang kepada tenggorokannya. Dan ini harus dihindari dengan cara yang biasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Yang ketiga adalah ta'wijul fak. Ta'wij pada rahang, yaitu membaca dengan cara imalah pada yang bukan tempatnya. Dan imalah adalah melafalkan alif yang dimiringkan, yaitu antara alif dan ya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia jadikan rahang bagian bawahnya
senantiasa dikebawahkan ketika melafalkan huruf-hurufnya. Demikian. Kemudian yang keempat, tar'idus saut. Tar'id pada suara, yaitu menjadikan suara seolah-olah bergetar dan berguncang. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para santri sekalian, cara ini adalah cara yang terlarang. Bisa jadi sebenarnya seseorang ini pada awalnya tidak membaca seperti itu. Namun mungkin karena hal-hal tertentu, sehingga bacaannya jadi seperti itu. Ada memang yang membolehkan membaca seperti itu, namun itu juga ketika seseorang merasa tersentuh, kemudian menangis ketika membaca Al-Quran secara spontanitas saja. Demikian. Kemudian yang kelima adalah tamtitus syaddi. Tamtitu pada huruf bertasydid. Tamtid maksudnya adalah memanjangkan huruf yang bertasydid. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap pembaca melafalkan huruf-huruf yang bertasydid, dia panjangkan bacaan huruf yang bertasydidnya. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa mad pada huruf-huruf yang bertasydid hanya ada pada mim, nun, dan gunnah. Demikian. Kemudian yang keenam adalah taqti'ul mad. Taqti' pada mad. Maksudnya yaitu perpindahan dari satu tingkatan suara ke tingkatan suara yang berbeda dalam satu huruf mad. Contoh, waladdallin. Kenapa tidak boleh? Karena akan melahirkan beberapa mad dalam satu huruf mad tersebut. Waladdallin. Harusnya seperti apa? Waladdallin. Demikian. Kemudian yang ketujuh adalah tatninul gunnat. Tatnin pada gunnah atau dengung. Ini merupakan hal yang serupa dengan taqti pada mad. Contoh, minal jinnati wan nas. Itulah yang disebut dengan tatninul gunnah, yaitu bergetarnya gunnah tersebut. Adapun yang benar adalah minal jinnati wan nas. Dan yang terakhir adalah hasratur ra'at. Hasramah pada huruf ro. Hasramah secara bahasa bermakna penyempitan. Maksudnya seseorang menahan suara huruf ro sedemikian rupa sehingga suara seperti terputus. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan tersebut, huruf ro yang dilafalkan seakan-akan terputus dan tertahan. Padahal suara ro mengalir sebagaimana sifat yang disifatkan kepadanya. Itu bainiyah di antara rokhwah dan syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Para santri sekalian, semua poin kesalahan-kesalahan suara ketika membaca di atas disebutkan agar bisa kita fahami bersama dan bisa kita hindari kesalahan-kesalahannya. Karena bacaan tersebut pada intinya adalah bacaan yang takalluf ataupun bacaan yang dibuat-buat sehingga menyusahkan diri sendiri. Demikian yang bisa disampaikan akhukum fillah Abu Fauzan.